Selamat malam, saat ini saya sudah bersama dengan Bapak Awang Suryaman selaku Ketua RT 04 Klaster Safir Permata Mansion, Kelurahan Sarua, Kecamatan Bojongsari. Baik, selamat malam Bapak. Ya, selamat malam juga Mbak. Baik Pak, belakangan ini kan diketahui bahwa misalnya ada tembok yang sudah dibobol, yaitu tembok yang merupakan batasan antara kompleks ini dengan kampung yang ada dekat sini. Nah, kemudian apakah ada oknum-oknum tertentu yang memanfaatkan kejadian tersebut? Itu ada sebenarnya, kejadiannya adalah kasus pencurian burung yang telah dilakukan oleh anak-anak tanggung ya, sekitar umur 7 tahun, yang dimanfaatkan oleh anak yang sudah dewasa. Jadi kejadiannya tepatnya pada malam hari kurang lebih jam 2-an ya. Itu terjadi di sekitar RT 3, yaitu kasus pencurian burung. Nah, pada saat itu anak tersebut diturunkan di lubang yang dibolongkan itu oleh temannya dengan motor. Akhirnya dia masuk sampai di RT 3. Mungkin sebelumnya sudah dikasih istilahnya, sudah digambar sebelumnya ya. Nah, dia pada saat itu burung itu kalau nggak salah burung kenari. Nah, pada saat dia mau ngambil, nah itu ketangkap oleh tuan rumahnya yang bernama Bapak Yudi. Nah, akhirnya anak tersebut ditangkap, dipanggillah RT 3-nya dan RT 4 juga, saya selaku ketua RT 4. Pas kebetulan juga di sekitar sini ada anggota polisi, akhirnya dipanggillah polisi itu. Berhubung ini anak-anak, dipanggillah orang tuanya untuk dimaksud dan tujuannya untuk diberikan suatu pelajaran, tapi istilahnya ditakut-takuti, oh ini mau dibawa ke polisi, padahal sih tidak, hanya untuk sekedar shock terapi aja. Akhirnya karena berhubung orang tuanya minta damai, oke kita kasih damai, tapi dengan catatan jangan sampai terjadi lagi. Nah, nggak lama kemudian datanglah RT tetangga, RT kampung, saya kurang tahu RT berapa waktu itu ternyata itu adalah uaknya. Nah, berhubung kita supaya menjaga kerukunan ya sesama warga, oke kita damaikan, kita selesaikan, tapi dengan catatan tembok itu harus ditutup. Nah, akhirnya uaknya itu selaku ketua RT kampung sana akhirnya setuju untuk ditutup. Dan akhirnya ditutuplah tembok tersebut sampai dengan sekarang ini. Dan kejadian-kejadian itu pun sudah tidak terjadi lagi gitu. Baik Pak, kemudian bisa diceritakan sedikit kenapa bisa sampai tembok pembatas itu pun jadi dibobol gitu Pak? Gini, sebelumnya memang itu sudah kejadian berapa kali tembok itu dibobol. Pertama kali tembok itu yang antara pembatas dengan antara komplek dengan kampung itu pertama kali oleh anak-anak itu. Diketrik-ketrik, bolong. Memang sih tadinya kan antara kampung ini kan bebas masuk ya sebelum terjadi kompleks ini. Karena mungkin biasa dia lewat jalan pintas, terus ditutup, dia kan mencari agak jauh muternya, akhirnya lah iseng satu persatu ketik-ketik bolong, terus sama warga ditambal, diketik-ketik lagi bolong lagi sampai 3 kali atau 4 kali, itu masih begitu terus. Akhirnya kita dari pihak kita selaku warga sini komplain ke developer. Akhirnya developer itu memasang hebel baru lagi, ternyata masih juga dibolongin juga. Ya, akhirnya kita supaya tidak ada timbul suatu pergesekan antara warga kampung dengan warga kita mengalah, udah akhirnya dibiarkan sampai kejadian pencurian ini. Akhirnya pihak warga sana atau ketua RT kampung sana menginstruksikan untuk ditutup. Nah, akhirnya sampai sekarang itu tidak ada lagi kejadian-kejadian gitu. Kemudian himbauan dari Bapak nih selaku Ketua RT agar hal-hal tersebut nggak terjadi lagi itu seperti apa Pak? Ya, saya menghimbau selaku ketua RT di sini untuk menghimbau kepada seluruh warga. Ya, apalagi untuk yang barang-barang berharga kayak misalkan burung, kan itu istilahnya berharga juga ya, harganya sekitar 400-an, ada yang 500-an ya. Itu ya supaya kita berhati-hatilah dalam menjaga harta benda kita. Jangan kita memberikan suatu umpan yang sifatnya menarik untuk diambil gitu. Misalkan burung taruh di luar gitu kan, dibiarkan, tidak dimasukin. Bukan hanya burung aja, mungkin juga motor, supaya dikunci ganda gitu. Jadi saya selaku ketua RT yang menghimbau untuk demikian, berhati-hati menyimpan barang-barang berharga yang sifatnya yang taruh di luar itu, supaya kayak motor di mesin ganda, di kunci ganda. Kalau burung ya taruh yang lebih tempat yang lebih aman lagi gitu himbauannya.
Kemudian nih Pak, selain ada di RT 04, apakah ada kejadian serupa Pak yang berada di wilayah Permata Mansion ini? Sebenarnya sih kejadian ini sih ada juga, cuman kan nggak tidak apa masing-masing RT itu tidak ada suatu apa informasi ya. Mungkin ada kejadian di depan itu ya di Jalan Raya Permata Mansion khususnya itu udah ada berapa kali kejadian kasus pencurian itu juga hanya ya saya selaku RT hanya dengar informasi aja untuk tindak lanjutnya itu belum tahu gimana apakah dari pihak yang kecurian sudah lapor ke RT setempat atau belum itu belum tahu. Jadi himbauan sih kita udah untuk khususnya untuk security sekitar sini kompleks ini itu untuk lebih aktif lagi. Memang agak rawan adalah di Jalan Raya Permata Mansionnya khususnya. Tapi kalau khususnya di Safir ini itu bersyukurnya adalah satu pintu keluar masuk jadi lebih terkontrol. Jadi kalau mau jam 11 malam itu portal sudah ditutup dan juga kalau masuk itu harus buka helm ataupun kaca mobil. Itu udah diinstruksikan demikian gitu. Ya, baik Pak, terima kasih atas waktu yang sudah diberikan dan informasi yang diberikan kepada kita. Ya, sekian wawancara saya dengan Bapak Awang Suryaman selaku Ketua RT 04, Klaster Safir Permata Mansion, Kelurahan Sarua, Kecamatan Bojong Sari. Saya Egina Arisa, selamat malam.